leding 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 teh leding teh leding leding leding. Dulu itu teriakan seperti itu familiar banget ini di daerah sini ini. Karena ini di daerah Cicahem. Nah, di belakang itu ada terminal Cicahem. Nah, banyak di sini itu banyak angkot ngetem di sini di pinggir kiri ini. Tapi orang-orang banyak juga yang jalan dulu ke depan. Nah, di depan baru naik angkot. Karena dulu orang-orang tuh pada naik angkot semua. Jarang yang pakai motor, yang pakai mobil pribadi tuh jarang. Naik angkot semua, ibu-ibu, anak sekolah, yang kerja, cewek, cowok semuanya naik angkot. Nah, jadi di sini tuh berjejer angkot dulu itu. Dan pasti yang teriakan yang tadi itu terdengar. Walaupun saya nggak naik angkot, cuma lewat tok itu ya kedengeran ledeng 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 ledeng. Nah, itu ada angkot jurusan Cicahem Ledeng. Gak ada yang teriak ledang teh, teh ledang. Gak ada. Semuanya hampir kayak tadi semua. Ledeng 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 gitu. Dan dulu itu si angkot itu ada keneknya. Nah, kalau udah penuh, itu keneknya itu langsung naik di kursi yang buatan itu yang dekat pintu. Nah, langsung jalan. Nah, sambil jalan tuh si kenek nagihin ongkosnya. Nagihin ongkos, 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 ongkos gitu. Nah, kalau sekarang angkot nggak ada keneknya. Ya mungkin karena berat ya, nggak ketutup gitu. Ya nggak ada uang buat ngegaji keneknya mungkin. Kalau dulu karena rame, walaupun ada kenek ya masih masih cukup mungkin ya. Ya kalau sekarang kalau tambahin kenek ya bubar. Nah, lawang sekarang kena itu angkotnya juga nggak ada, jarang nih. Ini angkotnya jarang ini. Semuanya pada pakai sepeda motor. Nah, mungkin dulu juga belum terlalu panas kayak sekarang. Jadi naik angkot itu kalau kacanya itu jendelanya dibuka sedikit itu wah, udah adem gitu. Di terminal Cicahem. Itu terminal Cicahem itu eh, tahun 2000 tahun 75-an. Ya adanya tahun 75-an itu buat terminal bis ke arah itu, ke arah timur. Jawa Tengah, Surabaya, Jogja gitulah. Nah, kalau ke arah baratnya itu di terminal lebih panjang. Nah, ini jalan apa namanya? Jalan walah, lupa ini jalannya nama apa. Dari Cicahem ini saya mau ke Paster ya. Kalau nggak salah ini Opo Ahana Sution gitu ya. Oh, bukan Ahana Sution. Ahana Sution itu yang Cicahem Cibiru sana. Kalau nggak salah itu nama Ahana Sution itu. Nah, kalau di depannya nanti ada jalan Pasupati. Oh, jembatan layang Pasupati. Nah, itu menghubungkan jalan jalan apa itu ya? Jalan Suci sama jalan Paster. Loh, kok nggak nyambung ya? Pasupati, Paster, Surapati. Gitu kayaknya. Jalannya sepi ini karena siang-siang. Kalau sore ini walah, jangan ditanya. Macet ini pasti. Pasti macet. Nah, ini di sini ada kampus. Nah, makanya itu bikin macet. Terus banyak lampu merahnya. Itu dari Cicahem sampai Paster itu ada berapa ya lampu merahnya ya? Satu, dua, tiga, empat, sekitar lima kayaknya ya. Sekitar lima atau enam. Lupa saya. Nah, baru ingat. Ini tuh jalan PH Mustafa. Jalan PH Mustafa. Nah, PH-nya itu saya lupa. Yang inget Mustafanya tok. Kalau PH-nya itu apa gitu, kepanjangannya apa enggak? Lupa ya, maafkan ya.
Nanti kalau udah ada perempatan Jalan Pahlawan di depan, nah baru itu masuknya Jalan Surapati. Nah ini kelihatannya indah, kelihatannya enak. Tapi sebenarnya itu panas ini, panas. Terus kalau sore stres, macet. Kalau pagi juga sama. Nah dulu kalau naik angkot itu ya, naik angkot mau kerja itu setengah jam sebelum masuk kerja itu nggak akan terlambat naik angkot. Ya kalau sekarang mesti 2 jam sebelum masuk kerja itu harus sudah naik. Eh, karena kalau sekarang ya lambat kayaknya angkotnya ya. Kalau dulu kan selain agak cepat angkotnya karena cepat penuh, terus jalanan juga nggak semacet sekarang. Tuh, cuma gini-gini toh aja. Nah, di depan sana ini jalan motong nih ke kiri ini jalan motong ke sana. Oh, Pahlawan sana. Nah, di depan ini ada perempatan Pahlawan. Ke kanan itu ke makam pahlawan. Ada makam pahlawannya. Ke depan kita akan lurus ke Jalan Surapati. Nah, di sini itu banyak itu ya. Banyak konveksi, sablon yang kayak gitu-gitu. Itu yang dari dulu itu. Jadi di Bandung ini yang terkenal banyak konveksinya zaman dulu ya. Itu di sini daerah daerah sini nih, daerah Cicadas, Cicahem, Pahlawan ini daerah sini nih. Terus kalau di satu lagi itu di Majalaya. Itu banyak tukang-tukang tenun, rajut dan lain sebagainya. Nah kalau seorang nggak tahu ya, sekarang kalau nggak salah konveksi itu banyaknya di daerah Kopo, Soreang sana. Banyak kalau sekarang. Lampu merahnya lumayan. Nah terus di depan itu ya hati-hati ya. Kalau lagi ada polisi itu biasanya agak galak. Hati-hati. Pas lampunya itu lagi lampu hijau, nah, kita pas ke tengah tiba-tiba kuning, tiba-tiba langsung merah. Langsung prit. Alah. Dulu sih gitu. Dulu kalau nggak sekarang nggak tahu ya, kita lihat aja nanti ya. Kayaknya sekarang sepi. Semenjak itu, semenjak dulu corona itu udah jarang terlihat tuh polisi-polisi di sini apa di kandangnya itu yang pinggir jalan itu. Apa itu pos? Maaf, maaf, pos maksudnya pos polisi. Apa itu bimbingan pengetikan skripsi. Alah, mana ada. Itu bahasa halusnya aja. Ya kalau sebenarnya bikinin skripsi gitu aja. Banyak di sini jasa-jasa pembikinan skripsi itu. Karena di sini banyak ada kampus di sini ya. Terus di sana juga banyak di sekitaran Unpad ITB itu juga banyak jasa pengetikan, jasa penerjemahan. Nah, kalau jasa penerjemahan udah agak hilang sekarang karena ada Google Translate ya. Terus aplikasi juga banyak. Mereka kerjanya sekarang banyaknya di rumah, nggak di pinggir jalan. Terus bimbingan skripsi, calo-calo bikin yang tukang bikinin skripsi juga kayaknya sekarang tugasnya sudah mulai pada di rumah. Di rumah, nah, karena sudah ada sosial media, nggak perlu di pinggir jalan lagi. Nanti kita ke depan itu bakal melewati itu Pusdai ya. Nah ini pos polisinya ini nih di pinggirin nih kiri ini nih. Di depan ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam. Itu Islamic Center pertama pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia itu. Nah, sekarang setiap
provinsi sudah punya Islamic Centernya. Kalau dulu belum. Ini kalau nggak salah tahun 97-an. Si Islamic Center ini 97-an lah kalau nggak salah. Dan namanya Pusdai, bukan Islamic Center. Nah, kalau sekarang yang dibangun di kota-kota lain namanya Islamic Center pakai bahasa Inggris. Kalau yang di Jawa Barat, yang di sini nih, yang di Bandung itu namanya tetap Pusdai, nggak dirubah ke jadi Islamic Center. Tetap namanya Pusdai aja. Ya kalau dirubah-rubah mungkin nggak enak ya. Pusdai, nah habis nanti dari Pusdai kita akan melalui jembatan layang Pasupati, Paster Surapati. Nah, walaupun namanya sudah diganti, nah, tetap orang-orang pada bilangnya Surapati aja, Pasupati aja. Flyover Pasupati atau flyover Paster atau flyover apa itu flyover Surapati. Nah, gitu aja. Jarang yang menggunakan nama barunya karena si jalan layang Pasupati ini itu kalau nggak salah mulai dibangun itu 98. Nah, mulai 98. Cuma mandek, beberapa tahun gitu ya. Mandek kalau nggak salah ya karena krisis kayaknya. Ya dulu 98 kan waktu pergantian presiden itu loh. Mungkin tapi loh ya, nggak tahu karena krisis karena apa nggak tahu. Itu berhenti dulu pembangunannya. Terus sekitar tahun 2001 apa tahun 2000 gitu. Itu udah mulai lagi gerak lagi. Nah, puncaknya itu di tahun 2003 2004 itu yang puncaknya. 2003 2004 itu puncak pembangunannya, sampai-sampai si jalan itu dialihkan ya. Kalau nggak salah yang mobil keledeng itu dialihkan jadi lewat depan Gasibu. Biar tadinya kan enggak, kalau nggak salah gitu dulu itu. Saya itu ingetnya dulu itu pas gempa di Aceh yang tsunami itu loh ya tahun 94 94 2004 ya, 2004 kali ya, bukan 94 ya, 2004. Nah ini sih jembatan Pasupati ini lagi dibangun-bangunnya, lagi banyak beton-betonnya, finishing lah. Nah saya ingetnya kayak gitu. Nah kemudian 2025 kayaknya ya. Nah itu baru jadi secara total mulai digunakan. Kalau nggak salah namanya itu dirubah di tahun 2022 kemarin, itu belum lama. 2022 diganti nama menjadi jalan apa ya, muhtar-muhtar gitulah. Muhtar apa ya, bentar saya inget-inget dulu ya. Muhtar pokoknya Kusuma Atmaja. Muhtar Kusuma Atmaja. Gak inget kan pasti kan? Lupa pasti. Pasti nggak ingat. Dan sulit diucapkan gitu kalau ada orang nanya itu lewat mana, kita lewat jalan Muhtar Kusuma Atmaja aja, di mana itu, pasti kayak gitu. Pasti kalau bilangnya lewat flyover Pasupati, oh iya iya tahu. Nah ini di depan kita kalau ke kiri tuh ke Gasibu ya, ke Gasibu, ke Gedung Sate ya, Gedung Sate. Nah karena kita mau ke Paster ya kita lurus. Di depan itu ada gedung, dulu belum ada. Itu ternyata hotel ya. Kirain apa itu. Nah, di sini kalau hari Minggu ya lumayan macet kalau hari Minggu itu karena di sebelah kanan itu ada pasar-pasar Minggu gitu. Nah, kalau dulu itu di depan Gedung Sate pasar Minggunya itu. Cuma sekarang sudah dilarang demi keindahan Gedung Sate.
digeser ke arah utara, jadi sebelah kanan saya ini. Si gazebo-nya jadi agak tertib ya, agak bersih lah gitu loh. Kalau dulu itu malam-malam itu di sini walah banyak yang jualan. Di lapangan gazebo ini di pinggir-pinggir jalannya depan gedung sate jualan semua itu kalau malam-malam. Jadi suka dibuat itu, dibikin tempat buat ngopi-ngopi anak-anak mahasiswa gitu loh. Yang ya bukan anak mahasiswa juga, bukan cuma mahasiswa aja. Ya anak-anak yang sering keluar malam, ya, yang nganggur, yang kerja ya. Biasanya kalau malam itu ngumpul di sini depan gazebo ini. Sekarang udah nggak ada. Ya, karena merusak keindahan pusat kota. Sekarang beruntung tidak terlalu macet, nah, gak ada macet lah, cuma lampu merah sebentar-bentar tok tadi juga ya. Nah, ini sebelah kiri laman gazebo ini. Nah, kita lurus ke jembatan Pasupati. Nah, si jembatan ini anti gempa katanya sih, katanya loh ya. Katanya itu anti gempa, pakai teknologi anti gempa Prancis apa mana gitu. Jadi kalau sampean lagi lewat jembatan ini terus di tengah-tengah gempa, yuk tenang aja, yuk tenang aja. Ya karena teknologinya itu sudah anti gempa. Tapi ya tetap pasti panik-panik ya, pasti ada. Nah kita naik ke jembatan ini ya, Pasupati ya. Kalau ke bawah itu ya ke kanan tuh ke Dago, nanti kalau ke kiri kemana itu ya ke Jalan Merdeka sana. Kita karena ke atas ya nggak bisa belok-belok, kita lurus terus. Terus nanti di depan tuh ada jalan keluar. Kalau nggak salah, kalau dari kiri sini ada satu sih kayaknya sih ya. Kayaknya sih ada satu. Yaitu kalau kita mau ke mana itu ya? Lupa saya nama jalannya. Cipaganti kalau nggak salah. Kalau mau ke Cipaganti kita turun di depan sana, belok kiri. Pas di tengah-tengah yang ada tiang-tiang itu loh. Kabel-kabel apa itu namanya ya? Yang ada tiang jembatannya itu loh. Yang ke atas itu loh. Nanti nih di depan sini nih. Belum kelihatan. Nah, itu di depan itu kan ada kawat besar atau apa ya, saya juga belum pernah megang ini. Nah, ke kiri itu ada yang turun ke bawah, itu yang ke Cipaganti sana. Nah, kita mau lurus aja. Nah, di sini juga ini ya, jembatan ini juga kadang-kadang suka dipakai buat bunuh diri. Ya, jembatannya juga suka dipakai buat bunuh diri. Ya semua flyover sih, bukan di sini aja. Flyover Cimindi juga yang di Cimahi itu sering dipakai bunuh diri. Ya bukan salah jembatannya ya, ya salah orangnya lah. Ya salah siapanya ya, salah keluarganya. Apa salah siapa? Salah yang nganter. Salah temennya nggak nemenin. Salah siapa sebenarnya? Nggak tahu lah, bodo amat lah. Nah terus ini juga banyak sambungan ya, lumayan gejlek-gejlek gitu sambungannya itu, kayak sambungan yang di jalan tol layang MBZ sana, yang di Bekasi sana, sama kan sambungan gejlek 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 gitu. Alah, untung nggak lagi hamil. Nah nanti di depan mau setelah turun dari jembatan ini kita masuk jalan Pasteur. Jalan Pasteur ya. Pasteur itu nama itu loh, itu nama ilmuwan loh itu. Itu ilmuwan Prancis itu. Ilmuwan Prancis ya, karena dulu si Pasteur ini bikin itu, bikin institut ya, bikin tempat pendidikan apa laboratorium gitu di sini di Pasteur sini. Nama laboratoriumnya apa ya? Yo, Pasteur gitulah, mungkin Pasteur Institute mungkin ya.
karena jalan Pasteur ini melewati Pasteur Institute itu ya, jadi namanya Jalan Pasteur. Kalau sekarang namanya diganti jadi Bio Farma. Nah, kita sudah memasuki Jalan Pasteur. Di sini banyak travel. Wah, banyak banget. Travel ke Karawang ada, Purwakarta ada, ke Sukabumi ada, ke mana lagi? Jakarta ya banyak, apalagi itu. Terus ke Tangerang, ke Depok sana, ke Bekasi, ada semua. Ada semua di sini, Bang. Oh, di pinggir-pinggir itu semuanya pada ke arah barat semua, ke Jakarta semua. Ada juga sih yang ke Cirebon, terus ke Tasik, ada. Cuma agak sedikit ya. Di sini banyaknya ke Jakarta. Biasanya awalnya dari di Batu Ukur yang banyak kampus itu. Karena banyak mahasiswa yang pulang ke Jakarta kan. Ada travel-travel dulu cuma ada satu namanya Baraya Travel kalau nggak salah. Terus jangan ngomong travel nanti promosi. Nah, travelnya banyak di sini. Jadi kalau mau ke arah barat naik travel ya di sini salah satu tempatnya yang banyak pilihan. Jadi maksudnya kalau yang ini udah berangkat tinggal geser satu travel lagi, sudah ada kantor travel lagi yang belum berangkat gitu. Nah, di sini ini tumben kok agak lengang ya. Apa mungkin karena siang dan hari kerja ini? Alah, cuma pengangguran aja yang lewat sini. Nah, di sini kalau pengen cepet ya kalau pengen cepat itu biasa kan macet tuh. Kalau sore itu macet biasanya. Nah, kalau pengen cepet ambil yang paling kiri aja. Yang paling kiri ya karena sekarang lengang ya saya ke kanan. Itu yang paling cepat itu ke kiri. Soalnya lihat aja travel itu pada lewat kiri semua karena mereka sudah terbiasa setiap hari lewat sini, sudah tahu itu yang kiri yang paling lancar. Nah, kan saya salah ini, malah kanan. Ini lampu merahnya ya. Ya, ini karena sudah sampai ujung Jalan Pasteur ya. Kita cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih loh ya sudah ikut-ikut ya. Makasih. Ini sudah sampai lampu merah Pasteur itu yang lama itu, yang suka macet. Nanti saya mau ke masuk tol Pasteur. Tapi videonya sampai di sini aja dulu ya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Terima kasih. Loh, ini kalau malah cukup lama juga. Nah, sebelah kiri mulai jalannya. Nah, harus ke kiri dulu ini. Udah gitu aja ya. Udah mau jalan nih lampu hijau nih. Makasih ya, wassalam ya.